duduk, shalom. Mari kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Saudara, hari ini saya dapat tema, saudara, iman menentukan keberhasilan. Seberapa iman kita, saudara, maka keberhasilan itu juga ditentukan oleh seberapa, saudara, ya, iman yang kita punya. Saya berdoa supaya kita semuanya menangkap, saudara, iman yang seperti apa yang menentukan keberhasilan. Ada banyak orang berpikir iman hanya sekedar, saudara, ya, mengklaim atau percaya kepada apa yang Tuhan katakan dan mengulang-ulang berkali-kali, saudara. Atau mereka akan terus berteriak-teriak kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya mau sembuh, saya mau sukses, saya mau jodoh. Dan mereka terus berteriak minta itu, saudara. Tetapi saya berkata itu bukan satu-satunya cara. Dan itu seringkali, saudara, ya, juga bukan yang membawa keberhasilan, saudara. Tapi saya mau berkata itu juga tidak salah. Tetapi ada banyak iman yang Alkitab tunjukkan. Cara yang lain, sudut yang lain, bentuk yang lain. Tapi itu bagian dari iman. Dan iman yang berbeda ini, Alkitab mencatat sebagai pahlawan-pahlawan iman, sebagai orang-orang yang berhasil, sebagai orang-orang yang menyentuh hati Tuhan, sebagai orang yang menjungkir balikkan dunia, sebagai orang-orang yang menunjukkan hidupnya mencapai garis akhir. Dan saya berdoa supaya setiap kita pagi hari ini bisa belajar, saudara, bagaimana memiliki iman secara utuh. Saya mungkin tidak bisa menggambarkan, tapi setidaknya kita melihat dari berbagai aspek supaya iman kita akan bertumbuh dan iman kita menjadi dewasa, iman kita menjadi bulat, dan iman kita membawa keberhasilan. Mari kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11, saudara. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Nanti siang saya akan teruskan selanjutnya. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saksi-saksi iman. Kita akan membacanya berbalas-balasan. Saya membaca ayat 1, saudara menjawab dengan suara keras ayat yang kedua. Demikian seterusnya sampai ayat 7. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab dengan imanlah telah diberikan kesaksian bahwa Allah berkenan kepada para pendahulu kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian bahwa ia benar. Karena Allah berkenan kepada persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia beroleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Sampai di situ firman Tuhan. Saudara, ayat 3 berkata karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Yang pertama, saudara, iman tidak pernah, saudara, bisa kita lihat. Saudara, iman selalu tidak kita lihat, tetapi hasil dari iman itu bisa kita lihat. Saudara, kalau orang berkata, ya saya mau lihat iman, tidak mungkin bisa. Tetapi hasil dari iman, buah dari iman, tekad dari iman, itu bisa kelihatan. Karakter dari iman, itu bisa kelihatan. Saudara, saya berdoa supaya setiap dari kita, saudara, mengerti bahwa seringkali apa yang terjadi ditentukan oleh yang tidak kelihatan. Apa yang kita hasilkan ditentukan oleh yang tidak kelihatan. Saudara, dan apa yang luar biasa seringkali juga ditentukan oleh yang tidak kelihatan. Saudara, dari dasar ini saya berdoa supaya mata kita
Jangan berorientasi kepada apa yang kelihatan. Tapi kita harus punya banyak waktu, banyak energi, banyak saudara ya, meneliti untuk melihat dan berbuat sesuatu yang tidak kelihatan. Dengan ini saudara, saya juga berharap bahwa orang-orang Kristen tidak selalu berfokus kepada apa yang kelihatan, saudara. Karena banyak orang Kristen selalu berfokus dengan apa yang kelihatan. Dan ini menyebabkan mereka kehilangan sangat banyak, saudara, sangat banyak. Saya berdoa supaya kita mengerti, pertarungan seringkali tidak kelihatan. Saudara, cara Tuhan bekerja, cara iblis bekerja seringkali tidak kelihatan. Dan cara iman bekerja juga seringkali tidak kelihatan. Tapi hasilnya nanti akan kita lihat. Nah saudara, mulai yang pertama kita lihat saudara, ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu dia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara, keberhasilan salah satunya ditentukan berapa besar orang itu bisa memberi. Saudara, di dalam hidup ini, saudara ya, ada banyak sekali yang kita saudara mau capai, itu tidak bisa kita rebut, tetapi justru dengan cara kita memberi. Pada waktu kita belajar mempersembahkan, pada waktu kita belajar memberi, maka di situ kita akan mendapat berlipat kali ganda. Dan seberapa besar pemberian kita, seberapa besar saudara ya, ketepatan kita dalam mempersembahkan sesuatu, itu ditentukan oleh iman. Itu direfleksikan saudara, dasarnya oleh iman. Saudara, sekarang misalnya contoh begini. Saya saudara ya mempunyai begitu banyak anak asuh. Saudara, dan saya tidak pernah memberikan beasiswa kepada anak-anak yang saya tidak punya iman untuk anak itu. Artinya kalau saya lihat anak ini saudara ya sudah tidak berbakat, tidak mau belajar, bodoh saudara ya, dan kemudian tidak mau dengar firman Tuhan, buat apa? Saya investkan begitu banyak uang untuk anak ini. Tapi kalau saya lihat, ini anak mungkin bodoh, tapi saya lihat dia punya karakter, dia punya cinta Tuhan. Saya berkata, saya punya iman untuk anak ini. Saya punya iman bahwa sekali waktu anak ini akan jadi seseorang. Maka saya berani investkan uang, investkan waktu, investkan tenaga, investkan perhatian. Saudara, dan keberhasilannya tergantung dari iman saya. Seberapa saya melihat seseorang anak ini akan jadi apa? Punya kapasitas besar tidak? Maka sebegitu juga saya harus berani menginvestkan, memberikan sesuatu. Saya berharap saudara mengerti. Saudara, kalau engkau menyintai seorang wanita, lah anggap di sini pria-pria sedang berburu. Masih ingat pada waktu berburu calonnya? Saudara ya, ada banyak pria yang mungkin dikejar oleh yang wanita. Nah itu ceritanya lain lagi saudara. Tapi kalau saudara mengejar, nah, enggak tahu berapa banyak di sini pria yang pernah mengejar calonnya, saudara ya. Mengejar istrinya, saudara, waktu itu masih calon istri, mau calon pacar, saudara ya, mengejar, istilah saya berburu saudara. Maka saudara, kalau pria ini sungguh-sungguh tahu, dia punya iman berkata, ya ini pria, ini wanita, ini benar-benar the best. Ini harus jadi istri saya. Ya, ini akan jadi sesuatu yang luar biasa. Saya udah cinta mati sama dia. Saudara, maka pria itu akan berani memberikan apa saja. Saudara, dia akan berani memberikan mungkin saudara hadiah dia yang mahal. Dia mungkin berani saudara ya yang namanya saudara kerja keras. Ya untuk kumpulin uang, bahkan mungkin saudara ya dia sudah mulai cicil rumah. Saudara, mungkin tidak cukup untuk itu. Setiap pagi dia mungkin jemput sebelum sekolah. Misalnya kalau masih sekolah, masih universitas saudara. Saudara, dia berani saudara setiap kali kapan saja pacarnya minta saudara ya, dia invest waktunya untuk jemput, mengantar dan sebagainya. Saudara, dan itu merupakan saudara bukti dari imannya. Tetapi kalau dia berkata ya dapat boleh, enggak boleh. Ya sudah tuh cuek aja tuh saudara. Saudara, dia paling deketin, kasih juga coklat saudara ya. Yang murah meriah aja saudara. Ya, mau jemput, enggak mau jemput, saudara bilang kalau mau begini, enggak mau sudah. Kenapa? Karena dia enggak punya sebenarnya iman.
pengharapan bahwa wanita yang sedang dia dekati akan menjadi sesuatu yang besar. Saudara, ada sebuah kisah, ini kisah yang terjadi saudara, sesungguhnya. Saudara pasti kenal, saudara pasti tahu pasukan elit khusus, komando khusus punyanya Amerika. Pasukan saudara yang terkenal sampai hari ini, pasukan-pasukan khusus saudara yang begitu hebat dan tidak terkalahkan. Mereka dibayar khusus dan rata-rata saudara mereka tidak punya keluarga. Saudara, apa yang terjadi dan bagaimana saudara pasukan ini dibentuk, ada sejarahnya. Saudara, sejarahnya begini, pada waktu itu Amerika merebutkan sebuah negara dekat saudara dengan Jepang. Saudara, dan saya lupa negaranya Birma atau apa saudara. Dan dia mendrop 6.000 tentara Amerika untuk menguasai daerah itu. Saudara, pada waktu dia mendrop itu saudara, musuhnya itu tentara Jepang. Secara hitungan saudara, maka tentara Amerika ini menang di atas kertas. Kenapa? Karena senjatanya jauh lebih hebat. Saudara, pesawatnya jauh lebih bagus. Orangnya jauh lebih tinggi. Nutrisinya jauh lebih kuat, saudara. Sehingga akibatnya tentara Amerika ini katanya tingginya hampir 1,5 kali orang Jepang, saudara. Saudara, mereka berpikir pasti menang. Dalam soal ketepatan, dalam soal segalanya, pasti menang. Tapi kenyataannya saudara, dalam 1 bulan 6.000 tentara itu dihabisi Jepang. Tinggal 1.000 orang yang sisa di camp mereka, terjebak di tengah-tengah hutan. 1.000 yang sisa ini bukan tentara yang biasa. 1.000 yang sisa ini adalah tentara-tentara yang terluka, saudara. Terluka di tangan, di mata, terluka di mana-mana, saudara. Saudara, dan mereka itu yang tertinggal di situ. Yang lain habis semuanya. Dan mereka putus hubungan. Mereka tidak bisa ke pantai. Karena jarak dari camp itu ke pantai, saudara, semua sudah diduduki Jepang. Saudara, mereka habis. Kenapa? Karena Jepang mempunyai kekuatan yang berbeda. Kekuatannya bukan di alam. Kekuatannya saudara ya bukan di tubuh. Kekuatannya adalah keberanian mempersembahkan hidup mereka buat negaranya. Cara Jepang berperang saudara. Mereka punya 1 pesawat. Saudara, dan Amerika punya 10 pesawat. Saudara, tetapi dengan 1 pesawat ini ditabrakkan ke kapal induknya Amerika. Habislah 10 pesawatnya. Saudara, mereka cuma punya 1 bom besar. Ya, Amerika punya banyak. Tapi 1 bom yang mereka punya, saudara, dia bawa lari. Masuk saudara ya ke gudang senjata. Diledakkan di situ dengan dirinya. Habislah saudara semua persediaan senjata. Saudara, itu cara Jepang. Dalam waktu seketika saudara, Jepang cuma kehilangan puluhan. Amerika kehilangan ribuan. Kenapa? Karena orang Jepang punya keberanian menyerahkan hidupnya. Keberhasilan seringkali tidak ditentukan hanya karena kita hebat, tapi ditentukan seberapa besar engkau berani meletakkan, engkau berani mempersembahkan. Saudara, dan kemudian 1.000 orang ini kepepet nih saudara, udah kepepet. Mereka cepat atau lambat akan dihabisin oleh Jepang. Mereka sudah tidak punya kekuatan. Mereka semuanya persediaan makanan, persediaan senjata sudah sangat terbatas. Dan mereka memutuskan begini. Sebelum kita dibunuh oleh Jepang, pelan-pelan disiksa mengerikan, kita akan buat hal yang sama dengan Jepang. Kita akan masuk semuanya ke daerah-daerah itu. Dan kita semua akan membawa granat, kita akan korbankan diri kita. Pokoknya kita balas Jepang dengan cara yang sama. Saudara, mereka tahu ujungnya mereka mati. Mereka diam pasti mati. Saudara, karena itu mereka mempersiapkan diri. Ya, yang buta, yang tangannya sudah kena, saudara, mereka berkata enggak masalah, saya tinggal nunggu waktu kok. Saudara, dan mereka lakukan serangan mendadak secara serentak. 1 orang bawa bom beberapa dan meledakkan, bawa granat beberapa dan meledakkan daerah-daerah yang penting dan mengorbankan nyawa mereka.
Yang ajaib saudara, 1.000 orang ini menduduki kota itu, mengusir Jepang. Walaupun sisa tinggal 100 orang saudara. Dari 1.000 mereka duduki semuanya. Sejak itu Amerika berkata, perlu orang-orang khusus yang pergi berperang, bukan untuk dibayar atau kewajiban. Butuh orang yang tidak punya saudara, tidak punya keluarga, yang belum menikah, dengan satu kepikiran, saya pergi perang untuk menyerahkan nyawa, saya habisi semuanya. Dan sampai hari ini mereka punya pasukan-pasukan yang demikian. Tidak pernah ada kata menyerah. Mereka maju dan menghabisi semua musuhnya. Saudara, inilah keberhasilan. Inilah iman. Saudara, seringkali kita berkata iman bicara soal bicara terus. Ya, itu juga. Tapi hari ini saya berkata, berapa besar imanmu berani mempertaruhkan dan mempersembahkan sesuatu. Beranikah saudara mempersembahkan uang saudara secara besar buat kerajaan surga? Beranikah saudara mempersembahkan hidup ini saudara buat Tuhan? Beranikah saudara mempersembahkan saudara bakat saudara, pikiran saudara, talenta saudara buat Tuhan? Karena seberapa saudara berani mempersembahkan, sebegitu Tuhan bisa buat yang ajaib. Saudara, sejujurnya ada banyak orang tanya. Kemarin saya bertemu dengan beberapa hamba Tuhan, saudara, dan mereka tanya begini, apa yang membedakan Mahanaim dengan gereja? Dia bilang. Saya bilang, kenapa Pak? Kenapa saya lihat Mahanaim bisa dengan gampang menginjili kemana saja? Kenapa saya bisa lihat, dia bilang, Mahanaim dengan gampang, karena waktu itu dia hadir dalam sebuah KKR kami. Saudara, dan di KKR kami ada ribuan orang datang. Pada waktu itu 10.000 lebih saudara. Saudara, dan dia lihat banyak sekali orang-orang dari segala macam agama saudara. Dan dia berkata, apa yang menyebabkan? Kenapa gereja begitu susah untuk berkomunikasi dengan mereka? Sedangkan mana yang bisa begitu gampang? Saudara, sejujurnya kemarin saya tidak jawab apa-apa saudara. Sejujurnya saya cuma jawab, mungkin panggilan kita masing-masing berbeda. Tapi sejujurnya saya lihat sesuatu saudara. Pada waktu acara itu dibuat saudara, ada banyak pendeta. Dan begitu banyak pendeta itu ketakutan saudara. Beberapa pendeta berkata, kenapa sih mesti buat KKR yang begini? Nanti menimbulkan kerusuhan massal. Ada seorang pendeta yang dengan jujur datang ke saya dan berkata, Bu, saya mendukung tapi saya tidak tahan di sini. Hati saya itu deg-degan, saya rasanya bisa mati muda kalau begini. Pulanglah dia. Saudara, pada waktu beberapa lagi, pada waktu lihat saudara ya orang-orang berjilbab, dia berkata, Ibu akan tetap bicara tentang Yesus terang-terangan. Ajak mereka terima Yesus. Saya bilang, iya. Bu, ibu enggak takut. Saya bilang, keburulah Pak, sudah nanggung. Dari awal itu panggilan saya. Saya tidak mengkristenkan. Saya tidak merubah dan menyuruh mereka ya menjadi Kristen. Tapi saya mengatakan bahwa Yesus Tuhan itu satu-satunya jalan keselamatan. Dan saya tawarkan apakah mereka mau terima keselamatan yang Yesus berikan. Saudara, saya harap saudara bisa mengerti kenapa yang satu bisa dengan mudah. Karena mereka berani meletakkan, mempersembahkan lebih dari yang lain. Seringkali saudara, kita ini begitu hitungan sama Tuhan. Sehingga kita tidak melihat keberhasilan. Seringkali kita berpikir selalu saudara ya, buat saya dan buat saya dan buat saya. Tapi tidak pernah mempersembahkan dan mempersembahkan. Dan saya berkata, saya tidak pernah saudara berpikir bahwa Tuhan akan buat kami sedemikian besar. Tapi saya belajar mempersembahkan. Setiap orang belajar mempersembahkan di tempat kami. Dan kami lihat, begitu kami mempersembahkan, Allah membuat sebuah keberhasilan. Saya berdoa supaya setiap kita berani mempersembahkan.
Saudara, buat apapun juga dalam hidup ini, persembahkan untuk Tuhan. Kalau saudara dagang, jangan berpikir saudara bahwa dagang itu saudara ya adalah untuk saudara, buat keluarga saudara. Beranikan untuk berkata, Tuhan, saya mau dagang ini. Dan saya tahu sebagian besar untuk Engkau. Saudara lihat, Allah tidak pernah berhutang. Petrus pinjamkan yang namanya perahu. Tuhan tidak berhutang kok. Tuhan ajak Petrus ke dalam. Dan kemudian dia mendapat ratusan ikan besar. Saudara, Tuhan tidak pernah berhutang. Saya punya seorang teman, saudara. Saudara ini sudah tua. Menurut saya sudah kakek-kakek. Usianya saudara ya sudah 66 tahun. Dia berkata, saya tidak bisa ngerti bu. Kenapa ya orang-orang itu saya coba supaya dia proyeknya mau sama orang lain. Tidak mau. Selalu mau sama saya, terus mau sama saya. Saudara di usia 66 tahun dia itu mesti terus keliling Indonesia. Dia tanganin proyek di Papua, dia tanganin proyek saudara di Kalimantan, dia tanganin proyek di Bali. Orang lain mengejar proyek, dia saudara ya dikejar proyek. Sampai kadang-kadang dia berkata, saya sudah tidak sanggup. Saudara dia proyek buat jalan, buat sarana seperti itu. Dia berkata, saya sudah tidak sanggup. Tapi orang-orang berkata, kami percaya. Saudara, apa yang membuat dia seperti itu? Saudara, dia salah satu donatur kami. Setiap bulan saudara, dia beri kepada Mahanaim itu kurang lebih 200 juta. Saudara, kalau saudara lihat hidupnya, ini orang benar-benar hidup buat Kristus. Saudara, dalam hidupnya dia berkata, 20% saya hidup, 80% buat Tuhan. Dan Mahanaim bukan satu-satunya yang dia dukung. Dia mendukung puluhan yayasan lain. Dia berkata, Bu, sejak saya tahu saya dipanggil sebagai pengusaha, sejak saya tahu saya dipanggil sebagai bendahara Allah, saya tahu, saya tanya Tuhan kau mau berapa? Tuhan berkata, 80% kasih kepadaku, 20% buat engkau hidup. Saudara, dan hari ini dia berkata, Bu, saya tidak pernah kekurangan. Saudara, rumahnya besar, mobilnya oke. Dan dia berkata, saya sampai stop tolak. Saudara, beberapa waktu yang lalu saudara saya undang beliau untuk datang acara. Dia bilang, tidak bisa, saya dipaksa sama pemerintah Bali. Dan dia berkata, kamu harus datang ke sini. Dan kamu harus selesaikan proyek. Dia bilang, kan banyak orang lain. Tidak, saya mau kamu. Saudara, dan dia berkata, kalau Tuhan melihat kita ini berani mempersembahkan, Allah taruh semua berkatnya kepada hidupmu. Masalahnya, berapa banyak dari kita berani mempersembahkan? Berapa banyak? Berapa banyak? Mari kita lihat yang kedua. Saudara, iman dalam bentuk yang kedua. Iman yang pertama, bentuknya saudara adalah mempersembahkan. Kitab Ibrani memulai melukiskan bentuk iman yang pertama dengan persembahan. Saudara, kita lihat sekarang ayat yang kelima. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, saya mau berkata yang kedua, bentuk iman yang kedua, atau lukisan dari iman yang kedua yang ditulis oleh Ibrani. Iman adalah bentuk kita mencari Tuhan. Dan seberapa kita mencari Tuhan, seberapa juga keberhasilan itu akan terjadi dalam hidup kita. Saudara, kalau kita mencari ya, misalnya yang hilang itu, saudara, adalah cincin diamond permata saudara, yang harganya kira-kira 1 M. Saudara lupa naruh di mana. Pokoknya tiba-tiba saudara pulang dari pergi pesta, saudara taruh, tiba-tiba hilang. Kira-kira saudara nyarinya cuma begini. Nggak ada tuh Pak. Atau saudara bongkar seluruh rumah, kalau bisa geledah seluruh
pembantu mungkin, sopir mungkin, geledah mobil mungkin. Sampai saudara dapatkan itu. Saya rasa kita akan geledah benar-benar semuanya, betul? Tapi kalau yang hilang itu, ya, cincin, kayaknya si diamond, tapi zircon, yang harganya 100.000. Kira-kira saudara nyarinya gimana? Mbak, cariin lah mbak, di mana sih cincinku? Misalnya mbaknya juga nyari-nyari, saudara ya. Terus enggak ada bu, ya sudahlah, betul kan? Kenapa? Harganya yang membuat reaksi kita berbeda. Sekarang yang menjadi masalah juga, seberapa saudara menghargai Allah? Seberapa saudara menghargai Yesus? Seberapa saudara dan saya menghargai Roh Kudus? Sebegitu kita mencari Dia. Seringkali kita nyanyi, kita berkata bahwa kita mencari Dia, tapi sebenarnya kita tidak pernah menghargai sungguh-sungguh. Kita berpikir kita bisa hidup tanpa Dia kok. Semua oke tanpa Dia. Kita bisa menikah, memilih yang kita mau. Kita bisa berdagang seperti yang kita mau. Kita bisa melayani seperti yang kita mau. Dan kita tidak pernah sungguh-sungguh mencari Dia. Saya berkata, seberapa besar kita mencari Dia, sebenarnya merefleksikan seberapa besar kita menghargai Dia. Dan seberapa besar kita menghargai Dia akan menentukan seberapa besar keberhasilan kita. Saudara, saya berdoa sungguh-sungguh saudara mengerti. Saudara, seorang teman saya, dia baru pertama kalinya saudara ya, mimpin pujian di retret besar. Pokoknya kalau baru pertama kalinya ini orang butuh Yesus. Kalau sudah 100 kalinya kita butuh pengalaman. Saudara, dia baru pertama kalinya yang mimpin di retret yang besar. Saudara, dan dia doa semalam suntuk. Tanya Roh Kudus lagunya. Minta sungguh-sungguh saudara. Dan dia doa saudara ya. Dan dia cuma dapat 1 lagu. Dan kalau orang menghargai Tuhan, dia akan nyanyikan yang Tuhan minta, bukan lagu lain. Kalau kita sungguh-sungguh taruh Tuhan sebagai nomor 1, nah kita akan berkata, ya Tuhan, seleramu, kehendakmu, keputusan, itu yang aku buat. Saudara, dan hari itu kebetulan saya yang khotbah. Saya duduk saudara, dan dia berkata dengan muka tegang karena semalam suntuk berdoa. Dia berkata, saudara-saudara, saya pertama kali mimpin retret sebesar ini. Dan saya begitu ketakutan, saya cari Tuhan semalaman. Dan Tuhan cuma kasih 1 lagu, mari kita menyembah Tuhan. Saudara, dan dia mulai nyanyi. Saudara nyanyi 1 kali, 2 kali saudara. Saya berkata, gila nih anak. Sejujurnya loh saudara. Dalam hati saya mulai berkata gini, ya sudah kalau Tuhan kasih 1, ya lu tambahinlah 4. Ini pendeta loh saudara. Tapi berpikir begitu. Saudara, tapi untung ini orang takut akan Tuhan. Yang luar biasa seringkali orang yang pertama kali melayani jauh lebih takut akan Tuhan, lebih menghargai Tuhan daripada pendeta, setidaknya daripada saya. Saudara, dia nyanyi lagu itu diulang 7 kali, saudara. Saya itu sampai bosan, saudara ya. Saya berkata, ini gimana sih? Diulang lagi, saya masih ingat. Saya duduk itu dengan berkata gini, kalau gini caranya saya maju juga, tak ambil aja mic-nya. Daripada nyanyi 1 lagu diulang 7 kali. Saudara, tapi saya ingat itu yang ke-7 saudara ya. Saya tidak bisa sanggali. Saya tahu sesuatu datang. Dan saya tahu itu Roh Kudus datang dengan kuat sekali. Mulai dari belakang, dari panggung sini saudara. Itu semua singer jatuh berak. Saudara. Kemudian itu sampai, saudara, saya udah tidak tahan. Saya langsung nangis, saya kenali itu, Saya kenali Roh Kudus, saya kenali Yesus, itu beda banget hadiratnya. Saudara ya, dan saya tahu ini Roh Kudus. Saudara, saya nangis saudara. Dan langsung saudara itu ke jemaat.
Jemaat langsung teriak. Ada yang pelepasan luar biasa di hadirat Tuhan. Beberapa jemaat jatuh saudara ya. Saudara, wah itu sudah luar biasa saudara. Dan tiba-tiba saya tahu Yesus juga hadir. Saudara, dia ngomong sama saya jelas. Dia berkata, ini waktunya kamu bicara. Tapi kamu harus tahu, setiap ada orang yang menghargai aku, mentaati aku akan bekerja dengan caraku, kata Tuhan. Bukan manusia lagi, tapi aku. Saudara, dan pada waktu itu saya khotbah dengan nangis sepanjang khotbah. Karena saya tahu saya khotbah, saya dengarkan Tuhan, dia ngomong terus dan saya sampaikan. Saudara, saya panggil beberapa ke depan, belum juga tangan saya nyampe. Hadirat Tuhan menyapu mereka, jatuh rebah semua. 80% mendapat penglihatan. 80% saudara. Mereka merasakan dan mereka dibawa Tuhan mengalami sesuatu yang begitu indah. Saya berkata, kenapa orang ini bisa? Karena dia mencari Tuhan, menghargai Tuhan, dan melakukan keputusan Tuhan. Saudara, Henokh begitu menghargai Tuhan. Dia mencari Tuhan. Fokus hidupnya, saudara ya, bukan yang lain. Saudara tidak akan pernah dengar bicara bahwa Henokh bikin KKR. Saudara tidak akan pernah dengar berkata bahwa Henokh ini, saudara ya, masak buat ribuan orang. Atau Henokh ini mendirikan sebuah kerajaan. Tapi Henokh ini bergaul dengan Tuhan. Henokh mencari Tuhan. Dan Allah hargai. Orang lain, raja semuanya mati. Henokh tidak usah mati. Pergaulannya dengan Tuhan membuat dia kena impartasi. Dia diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Sampai akhirnya dia masuk dalam kekekalan. Saudara, saya berdoa supaya kita ngerti. Dan kita mulai berani mencari Tuhan. Berapa waktu yang lalu saudara, Tuhan mulai berkata begini. Di Mahanaim itu ada begitu banyak bagian saudara. Dan ada kepala-kepala bagian. Kami sebut koor saudara ya. Atau kepala yang dari atas, dari semua. Langsung dari saya, setelah itu mereka. Ada bidang sekolah, ada bidang pelayanan daerah, ada bidang bisnis yang membantu membuka lapangan pekerjaan buat banyak orang. Saudara, kalau saudara di depan, sudah lihat kaset, sudah lihat barang-barang, itu salah satu dari bagian bisnis. Membuat lapangan pekerjaan buat banyak orang, kaset semuanya, setiap sen itu buat mereka hidup dan sekolah, kartu dan sebagainya. Nah saudara, ada juga saudara ya, bagian yang lain, ada bagian musik, ada bagian saudara KKR dan sebagainya. Dulu pada waktu pertama kali mereka naik saudara, mereka semuanya ini saudara ya, benar-benar nangis, benar-benar mencari Tuhan. Dan terjadi sesuatu. Dalam waktu singkat saudara, lawatan demi lawatan terjadi. Setiap KKR, setiap segala sesuatu. Dan ini sudah berjalan 7 tahun. Rupanya mereka semua sudah menjadi begitu canggih. Saudara ya, mereka sudah menjadi begitu berpengalaman. Sampai dan juga begitu sibuk. Sampai mereka lupa mencari Tuhan. Saudara, dan tahun lalu tiba-tiba Tuhan berkata begini. Rolling tuh semuanya. Semuanya dia rolling aja, pindahin, kacauin aja kata Tuhan. Yang ini pindah ke sana, yang ini pindah ke sana, dia rolling aja. Saudara, dan saya buat itu dan mendadak mereka panik saudara. Tak tahu mesti bagaimana. Salah satunya yang bagian musik memang jago main musik, yang ngatur semua musik, tarian dan sebagainya. Saya suruh masuk ke kelas, ke sekolah saudara. Saudara, dia bilang, mau ngajar apa? Ya. Mau ngapain? Dia bilang, apalagi kelas 3 SD, kelas 2 SD, mau ngapain? Saudara, jadi dia doa, dia bilang, Tuhan saya ini mesti ngapain, saya sudah lupa pelajaran semua, mau ngajar juga enggak bisa. Ya. Saya sudah biasanya untuk mimpin pujian, ngatur tarian, ngatur KKR, sound system, ya semuanya oke lah. Tapi kalau suruh masuk ke kelas 3, ke kelas 2, TK, saya mesti ngapain? Saudara, dan Tuhan berkata, besok kalau kamu masuk ke kelas, kamu ambil gitar, kamu nyanyi. Saudara, begitu dia masuk ke kelas, dia bilang, ya hari ini saya jadi guru pengganti kalian sementara. Dia bilang, ya saya tidak tahu mesti ngapain, tapi saya mau ajak kalian nyanyi.
Saudara, begitu dia nyanyi, saudara, itu hadirat Tuhan datang. Itu anak-anak saudara dari TK sampai SD, semua dilawat Roh Kudus. Semua dapat baptisan roh. Saudara, beberapa anak kelas 3 mengalami sesuatu yang berbeda. Mereka menyerahkan dirinya, saudara ya. Dia ajar, Tuhan nyuruh dia untuk ngajar, saudara, tentang apa artinya penginjilan. Saudara, dan ini anak-anak kelas 3 berdiri, saudara, bilang kami mati buat Yesus. Mereka nangis dan berkata kami berikan hidup buat Yesus. Dia sampai berkata, Tuhan, saya tidak tahu, Tuhan kerjakan. Saudara yang bagian sekolah, dia S2, intelek, pintar. Saya kasih ke anak jalanan, saudara. Pada waktu dia berdiri di depan anak jalanan, saudara, dan ibu-ibu, saudara ya, yang tidak pernah sekolah. Saudara, yang anak-anak, saudara, anak-anak jalanan itu bukan rumah singgah, masih lebih baik, saudara. Kok anak jalanan itu ya, berdiri di depan mereka itu sembari mereka ngerokok, ada yang sembari mabok, kaki naik, saudara ya, ibu-ibunya sembari menyusui, ada yang di pojok sana berantem, saudara. Saudara, dia bengong, dia bilang, saya mau ngomong apa Tuhan? Saya mau buat apa? Dia bilang, kalau sekolah berani ngobrol di kelas dikeluarin, betul tuh saudara? Saudara berani ngerokok, apalagi saudara, dikeluarin. Kalau ini saudara teriak bilang, tidak boleh ngerokok, dilemparin batu kamu. Dia bilang, dia masih gimana? Dia sampai di pojok, dia bilang, Tuhan aku enggak tahu. Dia sering kali ngomong bahasa Inggris, Indonesia campur Inggris. Sekarang kalau bahasanya terlalu tinggi, orang enggak akan mudeng ngomong apa. Saudara, dan pada waktu dia berdiri di pojok, tiba-tiba Tuhan bilang begini, kamu berdiri di depan, kamu ucapkan semua nubuatan. Apa yang kamu ingin mereka terjadi, kamu ucapkan. Sudah, selebihnya biar aku lakukan. Saudara, dia berdiri di depan. Dia tidak peduli tuh orang, ada yang ribut di belakang, ada yang rokok, ada yang mabuk. Dia mulai berkata, Tuhan hari ini aku percaya. Dia teriak, dia tidak berkata lagi, mari kita berdoa, enggak. Dia berkata, hari ini aku percaya bahwa mereka akan diselamatkan, bahwa begini. Saudara, itu dari ribut, dari mabuk, diam semuanya. Tiba-tiba beberapa mulai nangis. Saudara, yang ribut di belakang berbahasa roh mendadak, saudara. Saudara, dan semua itu mengalami sesuatu. Pada maju ke depan minta didoakan. Saudara, terima Yesus. Dan dia berkata, wow, ajaib. Itu baru bagian, saudara ya. Bagian dari setiap tempat. Yang pegang bisnis dia juga berkata, Tuhan saya tidak tahu mesti ngapain. Tuhan berkata, bawa pergi ke daerah. Suruh mereka semua nginjil. Ya. Supaya hati mereka dari bisnis diubahkan. Punya hati yang berbelas kasihan. Dan terjadi sesuatu yang ajaib, semua berubah. Di mana kuncinya? Mencari Tuhan. Seberapa kita mencari Tuhan buat pekerjaan kita? Seberapa kita mencari Tuhan buat anak kita? Seberapa kita mencari Tuhan untuk suami istri kita? Ataukah kita berkata bahwa kita semua bisa handle seperti cara kita? Saudara, seberapa sebenarnya kita menghargai Tuhan? Seberapa sebenarnya kita percaya bahwa Dia itu luar biasa? Saudara, seringkali yang jadi masalah karena kita tidak pernah tanya Tuhan. Salah seorang teman saya, ini soal yang kecil. Saudara, dia datang ke saya dan berkata, Bu, saya pengen dia menangani saudara kurang lebih 10 ya orang anak-anak bekas preman, bekas pelacur ya. Saudara, dia tanganin kurang lebih 10. Dan dia berkata, Bu, saya pengen punya penghasilan yang cukup buat mereka sehingga tidak bergantung sama yayasan. Saya berkata, ya bagus. Dia berkata, saya berharap buat kafe ya. Buka kafe dan yang bisa sampai malam. Dan anak-anak ini bisa juga kerja di situ sembari cuci mobil, sembari segala sesuatu. Dan kemudian ya, saya percaya ini akan mencukupi. Saya bilang, kamu butuh kafe, sewa tempat, renovasi, di hitungan kamu berapa? Dia bilang 30 juta. Saya bilang, enggak, saya enggak akan kasih. Yayasan enggak akan kasih. Kamu doa, tanya Tuhan. Cari Tuhan. Karena kalau ini dari Tuhan, Dia Tuhan yang bertanggung jawab.
Dia kasih kamu juga keuangan untuk mencukupi itu semua. Saudara, dan dia mulai berdoa. Pada waktu dia berdoa simpel, Tuhan bilang itu ada sekolah. Kenapa kamu tidak bikin bubur ayam? Dengan kamu jual aja semangkok. Ya. Semangkok itu 2.000, 2 sendok bubur ayam. Terus Tuhan bilang juga, kenapa kamu tidak bikin sop jagung? Pakai aci, pakai telur, pakai jagung. Udah. Dan 2 sendok di mangkok kecil 2.000. Saudara, dan dia berkata, yalah kalau Tuhan suruh saya buat. Dia pertama kali buat 1 panci kecil. Saudara, dan dia laku ludes habis. Dia buat panci besar, laku ludes habis. Dan saudara, hanya dengan jual bubur dan sop, saudara ya, sop jagung. Setiap hari. Dan cuma jualan 2 jam. Setiap hari. Dia dapat untung 100.000. Memang tidak banyak. Saudara, tapi itu cuma 2 jam. Dia masih ada hal-hal lain yang Tuhan bukakan. Dan dia bilang 100.000 aja udah cukup tiap hari buat ngasih uang mereka. Karena mereka 1 orang cuma dapat 5.000, saudara. Ya, jadi sudah cukup. Tiap hari uang makan mereka, uang kerja mereka, 1 preman ini, 1 ini, 5.000 cukup. Saudara, dia berkata, Tuhan itu ajaib. Kerja 2 jam, ya cukup untuk biayai setidaknya makan mereka, harian mereka dapat. Saya berkata, Tuhan itu tidak cuma jago soal firman, saudara. Dia itu jago soal segalanya. Soal masak, soal dagang, soal apapun, saudara. Ada banyak orang bertanya ya, sama saya, ini bagaimana, itu bagaimana. Saya berkata, saya tidak dukun. Tapi saya berkata, cari Tuhan dan temukan jawabannya. Saya berkata, Tuhan tidak pernah pengen kita kekurangan. Tuhan tidak pernah pengen kita miskin. Tuhan tidak pernah pengen kita di bawah. Tuhan tidak pernah pengen kita, saudara ya, kasih semuanya yang biasa-biasa. Saudara, di tempat saya kalau musik, saya berkata kalau musik biasa-biasa saya ngamuk. Saya bilang setiap kebaktian, pembukaannya harus lain, stylenya harus lain, ada sesuatu yang lain. Saudara, penari-penari di tempat saya tahu, saya tidak pernah mau, saudara ya, pakai alat yang biasa. Saudara, saya bilang ciptakan alat baru, ciptakan tarian yang baru. Saya berkata tidak pernah ada yang namanya biasa di tempat kita. Karena kalau kita mau hargai Tuhan, cari Tuhan dan berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Setiap dari kita, kalau kita cari Tuhan, kita bisa. Saudara, saya selalu bilang ke teman-teman kami yang bagian bisnis, kalau bisnis tidak untung itu karena kamu tidak bisa dengar suara Tuhan. Karena kamu tidak pernah cari Tuhan. Karena kalau kamu cari Tuhan, tanya dengan Tuhan, Allah sangat rindu memberikan kepada kita yang terbaik. Saya berdoa setiap kita, mari berkata, aku mau hargai dia, cari dia akan beri yang terbaik. Yang terakhir, saudara, mari kita lihat iman yang membawa keberhasilan, iman yang seperti apa dilukiskan. Saudara, kita lihat ayat ke-7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara, menurut saya yang ketiga, iman harus ditunjukkan, dilukiskan, saudara, dengan daya tahan dan ketekunan. Saudara, ada banyak orang, saudara, imannya saudara tidak direfleksikan dengan daya tahan dan ketekunan. Saudara, kalau saudara ini percayakan sesuatu, maka saudara bisa bertahan untuk itu. Saudara bisa punya ketekunan untuk itu. Kalau saudara pernah baca ceritanya, saudara, ada seorang anak, dia itu suka sekali sama permen karet. Pada waktu itu, saudara, permen karet itu tidak pernah dijual belikan seperti sekarang. Permen karet itu selalu hanya diproduksi dan dibuat di satu daerah yang memang di daerah itu tumbuh banyak sekali pohon karet. Dan saudara, sisa dari getah-getahnya itu, saudara, setelah dibuat bahan buat yang lain, maka itu diambilin sama penduduk setempat, diaduk, saudara, dengan gula.
kemudian dipotong-potong. Biasanya pada waktu itu ditaruh saudara ya di depan toko. Ya, mereka misalnya punya toko pakaian, toko daging, toko apa. Dan saudara, itu permen karet seringkali disajikan sementara orang menunggu. Ya, mereka akan mengunyah permen karet itu dan kemudian dibuang. Cuma sesimpel itu. Nah, saudara, ada satu anak yang tumbuh di daerah itu. Dan anak ini begitu suka permen karet ini. Saudara, anak ini disuruh sekolah, tidak mau sama papanya, sama mamanya. Di sekolah dia bermasalah. Tapi dia berkata gini, saya mau punya pabrik permen karet. Saudara, diketawain sama papanya, sama mamanya, sama orang-orang. Dia bilang, ngapain pabrik permen karet? Ya, tidak ada yang laku, tidak ada yang mau beli. Kenapa? Karena semua orang di daerah ini tidak pernah ada yang jualan permen karet. Semua juga ngambil dari pohon gratisan, diaduk sama gula, udah. Saudara, tapi ini anak saudara ngotot, dia percaya dengan apa yang namanya saudara kesukaannya. Saudara, dia kelas 2 SMP dia berhenti dan dia tidak melanjutkan sekolahnya. Saudara, dan dia mulai mengelola permen karet. Dia kerjakan seorang diri. Dia aduk itu permen karet, dia tambahin dengan rasa mint, dia tambahin dengan rasa blueberry, dia tambahin dengan rasa buah, saudara. Dia bungkusin satu-satu. Saudara, menurut buku yang saya baca, saudara ya, tentang impian, tentang saudara bahwa segala sesuatu mungkin. Saudara, dikatakan saudara ini anak sehari bisa kerja saudara sampai 16 jam. Mulai dari ngaduk saudara, laki loh saudara ya, motongin, bungkusin satu-satu pakai kertas yang paling murah. Saudara, dan kemudian saudara ya, dia naik angkot atau naik apalah enggak tahu di Amerika, naik truk yang ada. Dia jual ke kota-kota lain yang tidak ada pohon karet di tempat mereka. Saudara, dan dia jual itu satunya tuh sen, saudara. Sen. Dan ibunya, ayahnya perkataannya anak gila, saudara. Dalam waktu 5 tahun, saudara, dia bukan lagi, saudara ya, cuma kerja sendirian. Tapi dia sudah punya 10 pegawai. Dan dia punya rumah kecil yang dia beli sendiri untuk menjadi pabrik karetnya, permen karetnya yang pertama. Dan dalam waktu tahun-tahun berikutnya, saudara, sampai hari ini, dia punya pabrik permen karet yang terbesar di Amerika dan di seluruh dunia. Saudara, permen karet. Ini orang punya daya tahan kerja. Kenapa? Dia percaya. Saudara, kalau saudara baca tentang sejarahnya Starbucks, ya tadi di depan ada Gloria Jeans, saudara ya. Saudara, kalau saya suka kopi dan saya suka membaca sejarah tentang orang-orang. Saudara, pada waktu itu di Amerika, kedai-kedai kopi tidak ada harganya. Orang tidak pernah bisa hidup dari kedai kopi. Kedai kopi itu bangkrut, tutup, tidak bisa berjalan. Karena waktu itu kedai kopi biasa, tidak ada yang seperti sekarang yang dingin, yang panas dan sebagainya. Nah, saudara, ada seseorang pegawai, orang Yahudi, keturunan Yahudi tinggal di Amerika, saudara. Yang pada waktu saudara itu kedai kopi ditutup. Saudara, dia tetap punya iman. Dan dia bilang sama yang punya kedai kopi, boleh enggak saya minta 1 tahun. Kamu mau apa ini semua alat-alat dan rumah ini? Dia bilang, ya nanti saya mau lelang, saya mau jual aja semua. Atau mungkin ya buat rongsokan aja. Dia bilang, boleh enggak? Buat sebagai dana pemecatan, ya kompensasinya. Saya minta pinjam kedai ini 1 tahun bersama semua isinya. Kalau saya enggak bisa bayar nanti, dia bilang, ya, saya akan kembalikan. Kalau saya bisa bayar, saya akan take over dengan harga sekian. Sudah disebut saudara, harga out semuanya. Mereka sudah buat perjanjian. Dan dia berkata, oke. Jadi kamu enggak terima ya pesangon. Dia bilang, enggak, saya enggak terima pesangon. Saya cuma minta pesangon saya adalah kedai kopi ini bersama semua alat-alatnya. Orang yang berkata, deal. Buat dia udah kasih pesangon sana sini, saudara ya. Ini juga enggak tahu mau diapain, enggak laku, saudara. Ini bukan kedai besar, kedai kecil, saudara, dengan alat-alat kopi. Dia bilang, oke, tanda tangan, saudara. Dan itulah dia rubah semuanya, dia kasih nama Starbucks, saudara.
Dan kemudian saudara, dia olah segalanya. Dia buat kopi karamel, dia buat kopi dingin, dia buat kopi hazelnut, dia buat semuanya. Saudara, dia kasih harga yang tinggi, saudara ya. 3 kali lipat dari kedai kopi yang dulu mereka punya. Orang semua bilang dia gila. Dia berkata, enggak masalah, saya punya iman untuk itu. Dia lakukan sendiri. Dan saudara tahu hasilnya. Hari ini Starbucks di seluruh dunia. Saudara, orang yang punya iman, dia akan punya berani, punya juga ketahanan, kerja keras, daya juang. Saudara, kalau Nuh tidak punya iman, maka dia tidak akan bertahan 120 tahun membangun bahtera. Bayangkan bangun bahtera yang besarnya lebih besar dari tempat ini, saudara ya. Dikerjakan hanya dengan 8 orang. Saudara pernah bisa mikir, nak? Belum lagi ejekan, belum lagi omongan orang, belum lagi tertawaan orang. Saudara, hanya karena dia punya iman, dia bertahan 120 tahun membangun bahtera sampai menyelesaikan, dan terjadi sesuatu. Hari ini ada banyak orang, mereka berpikir mereka punya iman, tapi mereka tidak pernah siap kerja. Mereka tidak pernah punya daya juang. Mereka tidak punya, saudara ya, kerja keras. Mereka tidak pernah punya ketahanan untuk menghadapi ejekan, tantangan. Saudara, saya berkata, dalam hidup ini tidak ada yang gratis. Allah mau berikan kepada kita, tapi dia cari orang yang punya iman. Dan orang yang punya iman, orang yang berani bekerja, orang yang punya iman, orang yang berani bertahan, orang yang punya iman, orang yang berani berjuang. Saudara, seberapa perjuangan kita? Seberapa iman kita? Saya punya banyak orang-orang yang ajaib di sekeliling saya. Dan orang-orang yang ajaib di sekeliling saya bukan orang-orang yang tidur siang, saudara ya, dan santai-santai. Tuhan angkat mereka tinggi, Tuhan berkatin mereka, tapi Tuhan bawa mereka dalam kerja keras dengan daya juang yang luar biasa. Salah satu di tempat kami, saudara, ada seorang anak yang menjadi, saudara ya, pemain drum kami. Saudara, dia juga diambil dari anak-anak rumah singgah yang dulu datang ke tempat kami. Dia tidak pernah punya drum di rumahnya. Dia tidak pernah, saudara ya, punya alat musik di rumahnya. Dia ada dari keluarga yang miskin, anak nomor kesekian. Sehingga ayah ibunya berkata, kalaupun kami punya dana untuk menyekolahkan, kamu harus nunggu giliran. Yang pertama sekolah harus kakakmu yang laki. Yang pertama kali sekolah, setelah itu kakakmu yang perempuan. Karena dia anak yang ketiga, saudara ya. Baru kalau nanti kami punya sisa uang, atau ada sekolah yang cukup dengan dana yang sisa, ya, kamu bisa sekolah. Saudara, tapi anak ini punya daya juang yang luar biasa. Saudara, dia dengar, dia cari yayasan, dia cari sekolah yang mau memberikan beasiswa. Karena itulah dia pergi ke rumah singgah, ke tempat kami. Dan saudara, dan dia dari keluarganya, tidak, yang lain kakaknya menyerah begitu saja. Ya, yang lain berkata, ya sudah nasib saya. Tapi ini anak mencari kami, mencari yayasan kami sampai ada di situ. Saudara, dan dia ambil program beasiswa di tempat kami. Tapi begitu dia masuk, saudara, dia begitu tertarik sama yang namanya drum. Saudara, dia daftar untuk jadi pemain drum dan jalannya tidak pernah mulus. Berkali-kali ditolak, berkali-kali tidak bisa. Saudara, tapi dia lihat, dia belajar, dia lihat, dia belajar. Dia tidak pernah punya drum, tidak pernah sempat latihan. Dia latihan dengan ember, dia latihan, saudara ya, dengan kardus, saudara. Tapi yang luar biasa, bahkan pada waktu kebaktian, tidak ada drum di depan dia. Kakinya akan bergerak, tangannya akan bergerak. Dengan gaya, saudara, yang ngedrum. Dengan hitungan ngedrum, saudara. Saudara, buat dia imajinasi, membuat dia terus gerak. Dia bilang mau latihan. Hari ini, saudara, dia menjadi pemain drum yang terbaik di tempat kami. Kami sekolahkan dan dia lulus terus, masuk, saudara, di Yamaha dan sebagainya, dia lulus terus, saudara.
drum yang terbaik, saudara. Bukan cuma itu. Hari ini dia tidak berhenti sampai di situ. Dia ambil keyboard, dia ambil gitar, dia ambil bass gitar. Saudara, dia kuasai semua alat musik. Dan hari ini dia jadi guru juga di sekolah kami. Saudara, saya mau berkata, saudara, setelah dia begitu, setelah hidupnya berubah, hari ini dia jadi tulang punggung keluarga. Dia yang membiayai seluruh keluarga. Saudara, kakak-kakaknya baru ikut. Kakaknya yang laki dan perempuan baru mendaftar, baru ikut belajar. Saudara, saya mau berkata, fasilitas belum tentu menunjukkan dan menjamin keberhasilan orang. Seringkali fasilitas justru membuat orang jadi malas. Kalau orang belum apa-apa sudah berkata begini, ya Bu, saya tuh enggak bisa karena enggak punya uang. Saya itu enggak bisa maju karena saya enggak bisa masak. Saya enggak bisa maju karena saya ini enggak bisa Inggris, cuma lulusan SD. Saya udah berkata, percuma nih orang. Dia enggak pernah punya iman, enggak punya daya juang, dan enggak akan kemana-mana. Tapi saya lihat orang-orang yang berkata, saya mau Bu. Mereka berkata, saya mau Bu. Saya siap Bu. Enggak masalah. Ya, orang yang punya semangat seperti itu. Buat saya berkata, iya. Ini orang punya iman. Dan ini orang bisa untuk berjuang mencapai sesuatu. Saya punya pembantu yang seperti itu. Saya punya puluhan anak-anak yang seperti itu. Bukan berarti mereka sempurna. Tapi mereka siap untuk berjuang. Iman harus ditunjukkan. Seberapa kita berjuang. Seberapa kita punya daya tahan. Seberapa kita berani menghadapi tantangan. Dan seberapa juga kita akan berhasil. Mari kita berdoa. Kita akan nyanyikan, telah kulihat kebaikannya. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan. Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.